محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يغفر لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة فإن كل بدعة ضلالة فإن كل ضلالة في النار. Masyarul muslimin wa muslimat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah kita bisa berkumpul kembali untuk membahas tentang Asmaul Husna dengan kitab Walillahil Asmaul Husna fad'uhu biha yang ditulis oleh Syekh Abdul Aziz bin Nasir Al-Julaimi rahimahullah ta'ala. Pada siang ini insyaallah kita akan membahas di antara nama Allah Ta'ala Al-Hadi yang maha memberikan hidayah. Nama ini disebutkan dua kali di dalam Al-Quran. Yang pertama dalam surat Al-Furqan ayat 31 Allah Ta'ala firman wa kafa bi rabbika hadiyan wa nasira, dan cukuplah Rabbmu itu sebagai pemberi hidayah dan juga penolong. Juga disebutkan dalam surat Al-Hajj ayat 54 Allah Ta'ala firman wa innallaha lahadil ladzina amanu ila siratal mustaqim, dan sesungguhnya Allah Dia benar-benar maha memberikan hidayah kepada orang yang beriman menuju jalan yang lurus. Di dua ayat ini disebutkan nama Allah Al-Hadi yang maha memberi hidayah. Ya. Al-Huda yaitu secara bahasa ar-rusdu wadalalah, bimbingan dan petunjuk. Ya. Juga hidayah juga maknanya adalah ikhraju syai' ila syai', mengeluarkan sesuatu dari sesuatu, dari kegelapan menuju cahaya. Juga hidayah al-huda juga maknanya adalah at-ta'ah wal wara', ketaatan dan wara', kehati-hatian. Juga al-huda juga maknanya an-nahar, siang, jelas ya. Bagaimana siang, petunjuk itu jelas. Adapun makna pada hak Allah Ta'ala, berkata Ibnu Jarir rahimahullah ta'ala dalam tafsirnya, tafsir At-Tabari, ketika menafsirkan firman Allah Ta'ala wa anallaha lahadi ladzina amanu ila siratal mustaqim, sesungguhnya Allah benar-benar maha memberikan petunjuk kepada orang beriman menuju jalan yang lurus. Kata beliau maknanya wa innallaha la mursyidul ladzina amanu billahi wa rasulihi ilal haqqil qasid wa haqqil wadih. Ya. Artinya sesungguhnya Allah Ta'ala benar-benar maha membimbing orang-orang beriman kepada Allah dan Rasulnya menuju haqqil qasid, kepada kebenaran yang lurus, wal haqqil wadih, menuju kebenaran yang jelas. Ya. Nah, kemudian berkata pula Al-Jujazi rahimahullah ta'ala, Al-Hadi yahdi ibadahu ilaihi wa yadulluhum alaihi wa ala sabilil khair wal a'malil muqarrabah minhu azza wa jalla. Al-Jujazi mengatakan Al-Hadi yaitu memberikan hidayah kepada kepadanya untuk mengenalnya, wa yadulluhum alaihi, dan Allah menunjukkan mereka ya atasnya, atas Allah Ta'ala, bisa mengenalnya, wa ala sabilil khair, mengenalkan jalan-jalan kebaikan, wal amal muqarrabah minhu, amal-amal yang seorang hamba bisa mendekati Allah Ta'ala dengan amal-amal tersebut azza wa jalla. Ya.
Kalau berkata Al-Khattabi rahimahullah, al-hadi huwa alladhi manna bihudahu ala man arada min ibadihi wa khassahu bihidayatihi wa akramahu binuri tauhidihi ka qouli ta'ala wa yahdi man yasha ila siratal mustaqim. Al-hadi kata beliau adalah yang memberikan anugerah dengan hidayahnya kepada siapa saja yang dikehendakinya dari hamba-hambanya. Jadi Al-Hadi itu yang maha memberikan anugerah dengan hidayahnya kepada siapa saja yang dia kehendaki. Maka Allah Ta'ala mengkhususkan hamba tersebut dengan bihidayatihi, dan memberikan hidayah kepadanya. Wa akramahu binuri tauhidihi, dan Allah muliakan hamba tersebut dengan cahaya tauhid, cahaya mentauhidkan. Sebagaimana Allah Ta'ala berfirman dalam surat Yunus ayat 25, wa yahdi may yasha ila siratal mustaqim, dan dia maha memberikan hidayah kepada siapa yang dia kehendaki kepada jalan yang lurus. Juga beliau berkata, waladhi hada sa'iral khalqi minal hayawani ila masalihiha, dan dia pula memberikan hidayah kepada seluruh makhluk dari makhluk-makhluk hidup kepada perkara yang maslahat bagi mereka. Umum, ini hidayah yang umum. Semua makhluk hidup, manusia, binatang, serangga, semuanya Allah berikan petunjuk, Allah berikan hidayah untuk mengetahui kemaslahatan mereka. Siapa yang mengajarkan kemudian kelelawar menggunakan suara ultrasoniknya untuk mengetahui benda objek-objek yang ada di depannya? Meskipun dalam kegelapan malam dia tetap bisa mengetahui ada objek atau tidak di hadapannya. Bagaimana lebah itu dia bisa pergi ke tempat yang jauh tapi nggak salah sarang, nggak masuk ke sarang orang, enggak. Siapa yang mengajarkan, siapa yang memberikan hidayah kepada mereka? Ya. Ini ada ilmu. Wa alhamaha kaifa tatlubu rizqa, dan Allah memberikan ilham kepada mereka, ya, untuk bagaimana cara mencari rezeki. Mereka nggak pernah belajar, ya. Bagaimana cara mencari rezeki? Wa kaifa tattaqi al-mudhar wal mahalik, dan bagaimana cara berlindung dari perkara yang memudaratkan dan membinasakannya. Ini sebagaimana keumuman firman Allah surat Thaha ayat 50, alladzi a'ta kulla syai'in khalqahu tsumma hada. Dialah yang telah memberikan segala sesuatu khalqah, bentuknya masing-masing. Beda-beda bentuknya. Yang di daratan berbeda dengan yang di lautan, berbeda dengan yang bisa terbang. Masing-masing punya bentuk fisik yang berbeda-beda. Tsumma hada, kemudian Allah memberikan petunjuk bagaimana menggunakan semuanya itu. Bagaimana ikan menggunakan insannya, menggunakan siripnya, ya. Bagaimana harimau menggunakan cakarnya, penciuman yang tajam, penglihatan yang tajam untuk berburu dan seterusnya. Berkata Syekh As-Sa'di rahimahullah, al-hadi alladhi yahdi wa yarshudu ibadihi ila jami'il manafi wa ila daf'il mudhar wa yu'allimuhum ma la ya'lamun wa yahdihim li hidayati taufiqi wa tasdid wa yulhimuhum at-taqwa wa yaj'alu qulubahum munibatan ilaihi munqadatan li amri. Kata Syekh As-Sa'di, al-hadi yaitu yang memberikan hidayah dan bimbingan kepada hambanya menuju semua kemanfaatan. Bagaimana orang kafir bisa membuat gadget, ya, perkara-perkara yang modern, yang canggih, itu semua itu karena hidayah dari Allah Ta'ala, perkara-perkara yang bermanfaat. Dan bagaimana untuk menghindari mudarat, semuanya itu adalah petunjuk dari Allah Ta'ala. Dan Allah mengajarkan kepada mereka apa yang tidak mereka ketahui sebelumnya. Semua ilmu yang kita miliki hakikatnya adalah pemberian dari Al-Hadi, baik ilmu yang berkaitan dengan dunia maupun agama. Semuanya adalah pemberian Al-Hadi.
Ya. Wa yahdihim li hidayati taufiq wa tasdid. Nah, ini hidayah khusus. Ini hidayah khusus. Dan Allah memberikan hidayah kepada mereka, ya, untuk mendapatkan hidayah taufik wa tasdid. Ini hidayah yang khusus. Tidak diberikan kepada semua orang, tapi diberikan kepada orang-orang yang Allah cintai. Untuk menghantarkan dia untuk mendapatkan kebahagiaan yang abadi, yaitu hidayah taufik. Wa tasdid, tasdid itu bisa sesuai menjalankan, mengamalkan sesuatu sesuai dengan petunjuk tasdid itu namanya. Berapa banyak itu tahu teorinya, tapi pengamalannya banyak kekurangannya. Ya. Kita perlu tasdid. Ya. Banyak orang tahu, ya, teorinya, tapi untuk mengamalkannya terkadang kita banyak taksir, banyak kekurangan. Ya. Untuk bisa tasdid sesuai dengan petunjuk, nah, kita perlu hidayah itu tasdid untuk bisa sesuai dengan petunjuk. Wa yulhimuhum at-taqwa, dan Allah mengilhamkan kepada mereka ketakwaan. Wa yaj'alu qulubahum munibatan ilaihi munqadatan li amri, dan Allah menjadikan hati mereka itu senantiasa kembali kepadanya dari dalam seluruh urusan. Ya, ketika dia menghadapi berbagai permasalahan, dia kembali kepada Allah Ta'ala. Ketika berbuat dosa, kembali kepada Allah. Ketika menghadapi permasalahan, dia isti'anah, isti'adah, istighosahnya kepada Allah. Dan Allah pula yang menjadikan hati itu munqadatan li amri, hati itu tunduk dengan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, beliau menyebutkan jenis-jenis hidayah. Beliau menyebutkan jenis-jenis hidayah. Ya, beliau sebutkan dalam Bada'iul Fawaid, dalam kitabnya Bada'iul Fawaid. Kata beliau, jenis yang pertama ini hidayatul amah, hidayah yang umum, yang berserikat padanya semua makhluk, manusia, jin, binatang, serangga, semuanya berserikat dengan hidayah yang umum ini. Ini adalah hidayah yang berkaitan dengan badan, hidayah yang berkaitan dengan duniawi, agar supaya dia bisa bertahan hidup di atas muka bumi ini. Ya. Sebagaimana firman Allah surah Thaha ayat 50, alladzi a'ta kulla syai'in khalqah tsumma hada. Dialah yang memberikan segala sesuatu bentuknya masing-masing yang berbeda dengan yang lainnya. Sumhada, kemudian berikan petunjuk bagaimana menggunakan anggota badannya tersebut sesuai dengan fungsinya, untuk apa dia diciptakan. Semuanya. Makanya binatang yang di laut itu beda dengan yang di daratan. Di daratan berbeda dengan yang bisa terbang, memiliki anggota tubuh yang berbeda. Semut, serangga, masing-masing punya bentuk tubuh yang berbeda-beda, ya, sesuai dengan fungsinya masing-masing, dan Allah memberikan petunjuk bagaimana menggunakan semua itu. Ya, sebagaimana tadi, bagaimana kelelawar itu bisa menggunakan suara supersonik, ya, untuk bisa mengetahui objek di depannya itu. Bagaimana lebah itu memiliki navigasi yang canggih, ya, sehingga dia pergi kemanapun tempat jauh nggak tersesat. Ya, banyak, ya, kelebihan dari binatang-binatang yang mungkin kita tidak punya, ya. Dan itu semua Allah Ta'ala yang menciptakannya, dan Allah memberikan petunjuk bagaimana menggunakan semua itu. Ya, itu adalah hidayah yang umum. Maka semua pengetahuan kita terkait dengan duniawi kita, matematika, fisika, kimia, nah itu namanya masuk kepada hidayah yang umum. Ya, orang kafir bisa bikin gadget yang canggih, bisa bikin pesawat terbang, roket, dan seterusnya. Itu adalah hidayah yang umum. Allah kasih semuanya itu, ya. Ini tidak menunjukkan kemuliaan seseorang. Kemudian yang kedua, hidayah yang khusus. Ini hanya untuk hamba-hamba Allah Ta'ala, cintainya. Ini terbagi kepada 3 jenis hidayah. Hidayah yang khusus terbagi kepada 3 jenis hidayah. Yang pertama, hidayatul bayan wa dalalah. Hidayah
penjelasan dan dalalah. Dalalah itu bukti, petunjuk ya. Inilah yang kita cari. Kita belajar agama dan seterusnya ini untuk mencari hidayatul bayan wa dalalah. Ini pula yang bisa disampaikan oleh Rasulullah SAW. Para rasul, para nabi, orang-orang yang mengikuti mereka dalam dakwah hanya bisa menyampaikan ini, hidayatul bayan wa dalalah. Makanya Allah Ta'ala berfirman, innaka la tahdi ila siratal mustaqim, surat Asy-Syura ayat 52. Dan sesungguhnya engkau benar-benar memberikan petunjuk kepada jalan yang lurus. Ya, memberikan bayan, hidayatul bayan wa dalalah. Gak ada yang lebih mampu untuk menjelaskan tentang hak melebihi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Hanya menjelaskan saja. Laisa alaika ilal balak. Tidak ada kewajiban bagimu wahai Rasul kecuali menyampaikan, sebatas itu saja. Seseorang mendapatkan ini belum tentu dia itu mengambil petunjuk secara sempurna. Ya, kaum Tsamud saja, ya, semua kaum-kaum yang Allah binasakan, mereka mendapatkan ini. Ya, mereka mendapatkan, tapi mereka tidak mau mengambil petunjuk. Ya. Allah Ta'ala berfirman dalam surat Fussilat ayat 17. Wa amma samudu fahadainahum fastahabbul ama 'alal huda. Fussilat ayat 17. Adapun kaum Samud, maka kami berikan hidayah kepada mereka. Maksud hidayah di sini hidayatul bayan wa dalalah, sampai ayat-ayat Allah kepada mereka. Tapi apa yang mereka lakukan? Fastahabul ama 'alal huda. Tapi mereka lebih memilih kebutaan, kesesatan daripada petunjuk. Ya. Maka tidak jarang ada orang yang belajar tapi kemudian tersesat. Nah, ini nggak menjamin seseorang itu mendapatkan petunjuk. Tapi dia bukan mewajibkan seseorang mendapatkan petunjuk secara sempurna, tapi dia sebab dan syarat untuk mendapatkan hidayah berikutnya, yaitu hidayatul taufik. Untuk dapat hidayatul taufik, dia perlu hidayah bayan wa dalalah. Apa itu hidayatul taufik? Hidayatul taufik wal ilham wa hiya hidayatul mustalzimatu lil ihtida'. Hidayatul taufik dan ilham, dia adalah hidayah yang memastikan seseorang itu mengambil petunjuk. Ya, hanya untuk sekedar mengetahui perkara ini benar atau tidak saja, ini hak atau batil saja, itu kita perlu hidayatul taufik. Makanya di antara asar kemarin tidak sempat dibahas, asar dari dosa seseorang itu menghalangi hatinya dari menerima hidayah. Karena muslim seorang mukmin idza adnaba, jika dia berbuat dosa, maka di hatinya nuqtatun sauda fi qalbi, ada titik hitam di hatinya. Ada titik hitam di hatinya. Idza taba, jika dia bertobat kemudian dia beristighfar, sakula atau sukila qalbuhu, maka hatinya pun menjadi bening kembali. Idza zadat, tapi jika bertambah dosanya, bertambah pula noda hitam. Itulah ron yang disebutkan dalam surat Al-Mutaffifin. Ya. Kalla barrona ala qulubihim makanu yaksibun. Ya, sama sekali tidak. Itu karena noda yang ada di hatinya yang disebabkan oleh apa yang mereka lakukan berupa dosa. Kenapa? Karena ya menyebabkan dia tidak bisa melihat kebenaran. Kalau hatinya sudah tertutup oleh noda hitam, dia sudah tidak bisa lagi membedakan mana al-haq, mana al-batil. Sulit bagi dia untuk bisa mengintrospeksi dirinya karena tertutup hatinya. Dia tidak melihat penyakit-penyakit yang ada pada dirinya, tertutup. Sulit untuk mendapatkan hidayah. Innallaha la yahdil qaumadh dhalimin, innallaha la yahdil qaumal fasiqin, innallaha la yahdil qaumal kafirin.
Penyebabnya ada pada dirinya, dosa dan kesalahan. Ya, itu diantara dampak buruk dari dosa. Makanya setelah kita istighfar, ya, memohon ampun itu diantaranya minta diampuni dosanya, kemudian minta di wiqayah an syarrihi, untuk dijaga dari dampak buruk dari dosa. Diantaranya itu dampak buruk dari dosa itu menyebabkan hati itu menjadi gelap, ya, hitam. Sulit bagi dia untuk mengetahui al-haq maupun al-batil. Bisa jadi al-haq dianggap batil, al-batil dianggap al-haq. Makanya kita diajarkan doa Rasulullah SAW apa? Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Ya Allah, berikanlah kepadaku, tunjukkan kepadaku al-haq itu adalah al-haq, dan berikan rezeki kepadaku untuk mengikutinya, dan tunjukkan kepadaku al-batil itu adalah batil, dan berikan rezeki kepadaku untuk menjauhinya. Banyak orang yang pinter, cerdas, tapi karena dia banyak dosa, akhirnya dia tersesat. Dia melihat al-haq menjadi batil, al-batil menjadi al-haq, dosa. Waliyadzubillah. Kayaknya jangan pernah bergantung dengan diri sendiri, tapi senantiasa meminta hidayah kepada Allah Ta'ala, karena hidayah itu di tangan Allah semata. Allah Ta'ala berfirman dalam surat Fatir ayat 8, yudhillu may yasha wa yahdi may yasha. Allah menyesatkan siapa yang Allah kehendaki, dan Allah memberikan hidayah kepada siapa yang Dia kehendaki. Dalam surat An-Nahl ayat 37 Allah berfirman, in tahris ala hudahu fa innallaha la yahdi man yudhill. Jika engkau sangat bersemangat untuk berikan hidayah kepada mereka, ingatlah sesungguhnya Allah Ta'ala tidak memberikan hidayah kepada orang yang Allah sesatkan. Berarti hidayah itu di tangan Allah. Rasul hanya mampu untuk menyampaikan saja, sudah sampai situ. Juga Rasulullah SAW bersabda, nah ini sering kali kita dengar di dalam ini khutbah, may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Barang siapa yang Allah berikan petunjuk kepadanya, tidak ada seorang pun yang bisa menyesatkannya. Dan barang siapa yang Allah sesatkan, tidak ada seorang pun yang bisa memberikan hidayah kepadanya. Ini semua menunjukkan bahwa hidayah itu di tangan Allah semata. Juga surat Al-Qasas ayat 56 Allah berfirman, innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi may yasha wa huwa a'lamu bil muhtadin. Engkau tidak bisa memberikan hidayah kepada orang yang engkau cintai, akan tetapi Allah yang memberikan hidayah kepada siapa yang Dia kehendaki, dan Dia lebih mengetahui siapa yang berhak untuk mendapatkan hidayah. Padahal tadi di dalam surat Asy-Syura ayat 52 Allah berfirman, innaka la tahdi ila siratim mustaqim. Sesungguhnya engkau benar-benar menunjukkan kepada jalan yang lurus. Ini hidayatul bayan wa dalalah. Betul-betul bisa menunjukkan, hanya bisa menyampaikan saja dengan cara yang terbaik. Akan tetapi orang tersebut melihat ini kebenaran atau tidak, hatinya terbuka untuk menerimanya meskipun tidak sesuai dengan hawa nafsunya, ya, dia kemudian mampu untuk mengamalkan, ya, kebenaran tersebut, apalagi untuk bisa istiqomah, itu semua di tangan Allah SWT. Untuk menerima saja itu, ya, itu Rasul pun tidak memiliki kuasa untuk itu. Pamannya Abu Thalib adalah orang yang paling dicintainya. Dia sangat berharap Abu Thalib itu masuk ke dalam Islam. Ya ammi, wahai pamanku, qul la ilaha illallah kalimatan wahaju, satu kalimat yang kau akan membela, ya, wahaju biha laka indallah. Satu kalimat yang aku, dengan kalimat tersebut aku akan membelamu. Wahaju, ya, wahaju laka indallah, aku membela engkau dengan kalimat tersebut. Akan tapi, ya, Allah tidak berkehendak untuk memberikan hidayah kepada Abu Thalib. Menunjukkan hidayah itu adalah perkara yang sangat mahal. Abu Thalib itu sangat berjasa kepada Rasulullah SAW. Rasulullah SAW diurus oleh Abu Thalib itu dari semenjak usia 8 tahun. Karena dia diurus oleh kakaknya itu Abdul Muthalib itu di usia 6 tahun. Tahun ke-8 beliau meninggal, kemudian diurus oleh Abu Thalib. Besar sekali jasanya. Akan tapi Allah tidak memperkenalkan hidayah kepada Abu
Abu Thalib. Tapi Allah memperkenalkan kepada kita, padahal kalau dilihat dari jasanya, siapa kita ya? Makanya ini merupakan anugerah yang sangat besar, nikmat terbesar, yaitu nikmat iman, nikmat Islam yang Allah nggak berikan kepada setiap orang. Paman Rasul saja yang sangat berjasa, Allah tidak menganugerahkan hidayah. Ini nikmat yang sangat besar. Ya. Dalam sebuah hadis Rasulullah, riwayat Muslim, Rasulullah bersabda, meriwayatkan dari Rabbnya, hadis qudsi. Allah berfirman, ya ibadi kullukum dhalun nasib ila man hadaituhu fastahduni ahdikum. Wahai hamba-hambaku, kalian seluruhnya itu tersesat, dhalun illa man hadaitu, kecuali orang yang aku berikan petunjuk. Fastahduni ahdikum, maka mintalah hidayah kepadaku, saya akan memberikan hidayah. Itu semua menunjukkan bahwa hidayah itu di tangan Allah Subhanahu wa taala. Dan bahkan bukan hanya hidayah itu taufik, bahkan hidayatul bayan wal irsyad. Gak mungkin kita punya pengetahuan sedikit pun kecuali itu adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Semua ilmu yang ada pada diri kita, ilmu baik yang berkaitan dengan dunia, ilmu yang berkaitan dengan agama, semuanya adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Allahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a. Allah keluarkan kalian dari perut ibu kalian tanpa mengetahui sesuatu pun. Allah yang mengajarkan semuanya. Ya. Terlebih lagi di sini ya, hidayatul taufik. Rasul sendiri tidak bisa memberikan hidayatul taufik. Ya. Apalagi kita. Maka tatkala kita berdakwah, kita jangan dia harus dapat hidayah yang tidak, kemampuan kita terbatas. Adapun hati ya, seseorang itu di antara dua jemari dari jari jemari Allah Subhanahu wa taala. Yuqallibu kaifa yasha, dia membolak-balikkan hati tersebut sebagaimana yang dia kehendaki. Maka jurus jitu untuk berdakwah, dan ini dilakukan di awal hingga akhir, yaitu doa. Karena hati manusia itu di antara dua jemari dari jari jemari Allah Azza wa Jalla. Doakan dia. Kemudian hidayah yang ketiga ya, hidayah yang khusus yang ketiga, atau kalau dari urut dari awal berarti hidayah yang keempat, yang umum. Kemudian yang khusus terbagi tiga, hidayatul irsyad wa dalalah atau hidayatul bayan wa dalalah, yang kedua hidayatul taufik, yang ketiga hidayatul ilal jannah, petunjuk menuju surga. Makanya orang yang masuk surga dalam surat Al-A'raf ayat 43, mereka berkata, alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Segala puji milik Allah yang telah memberikan petunjuk kepada kami menuju surga ini, dan tidaklah kami mendapatkan petunjuk seandainya Allah tidak memberikan petunjuk kepada kami. Ya. Tak mungkin kita sampai ke surga kecuali dengan petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Makanya enggak ada yang paling berharga bagi seseorang melebihi hidayah. Sampai-sampai Syaikhul Ibnu Taimiyah ketika mengomentari dalam Al-Qur'an itu, kita diperintahkan untuk bertakbir atas nikmat, yaitu nikmat hidayah, sampai kita disuruh bertakbir di dalam dua ayat dalam Al-Qur'an. Yang pertama surat Al-Baqarah ayat 185, ketika Allah berfirman, yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra wa litukmilul iddah wa litukabbirullaha ala ma hadakum la'allakum tashkurun. Allah menginginkan kemudahan bagi kalian, dan Allah tidak menginginkan kesulitan bagi kalian, dan hendaknya kalian menyempurnakan bilangan ya, sampai 1 bulan penuh, dan hendaknya kalian bertakbir mengagungkan Allah Ta'ala ala mahadakum, atas hidayah Allah yang Allah berikan kepada kalian. Setelah 1 bulan penuh kita berpuasa ya, gak mungkin kita kemudian bisa ketemu puasa kecuali dengan takdir Allah Ta'ala. Allah panjangkan umur sampai Ramadan, Allah berikan hidayah untuk bisa kita
Allah berikan kesehatan, Allah berikan kemampuan, Allah berikan hidayah untuk mau melakukan kebaikan-kebaikan, dan diberikan kemampuan untuk melakukan kebaikan-kebaikan di bulan Ramadan. Mustahil itu kecuali dengan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Kita bisa dimudahkan untuk saum 1 bulan penuh, kita dimudahkan untuk bisa qiyamul lail, kita dimudahkan untuk membaca Al-Quran, dimudahkan untuk berinfak dan lain sebagainya dari berbagai amal soleh yang Allah memudahkan bagi kita di bulan Ramadan. Maka di penghujung Ramadan Allah perintahkan kita untuk bertakbir, mengagungkan Allah Ta'ala atas hidayah yang Allah berikan kepada kita. Nikmat hidayah. Dan Allah tidak perintahkan untuk bertakbir untuk hidayah yang untuk nikmat yang lain. Yang kedua dalam surat Al-Hajj, ya, ayat 34 kalau tidak salah. Ya, lan yanalallaha luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu at-taqwa minkum. Kadzalika sakhkharaha lakum walitukabbirullaha ala ma hadakum wa basyiril muhsinin. Tidak akan pernah sampai daging dan darahnya kepada Allah Subhanahu wa taala, akan tapi yang sampai kepada Allah taala adalah ketakwaan kalian. Ya. Seperti itulah Allah kemudian menundukkan binatang ternak untuk kalian. Ya, hendaknya kalian bertakbir mengagungkan Allah atas hidayah yang Allah berikan kepada kalian dan beri kabar gembira kepada orang-orang yang berbuat kebaikan. Ini kapan? Setelah manasik haji. Atau orang yang tidak berhaji, dia Allah berikan hidayah untuk bisa melakukan amal-amal soleh di 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah, di mana amalan tersebut lebih Allah cintai melebihi jihad fisabilillah. Hidayah yang sangat besar. Apalagi jamaah haji yang kesibukannya itu mulai tanggal 8, 9, 10 kemudian sampai hari tasyrik, itu merupakan perkara yang melelahkan. Nggak mungkin bisa melakukan semua itu kecuali dengan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka di ujungnya, maka di tanggal 10-nya diperintahkan sampai hari tasyrik, ya, diperintahkan untuk bertakbir mengagungkan Allah sebagai bentuk syukur atas hidayah yang Allah berikan kepada mereka. Kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, kenapa kita diperintahkan untuk bertakbir dengan nikmat hidayah? Kata beliau, perkara yang paling dibutuhkan oleh hamba di dunia ini ada 3 macam. Pertama, ar-rizqu, an-nasru, wal hidayah. Rizki, pertolongan, dan hidayah. Adapun rizki dan pertolongan itu kemanfaatannya di dunia. Adapun hidayah, kemanfaatannya itu sampai nanti ke akhirat. Perkara yang sangat bermanfaat. Semua pemberian Allah Ta'ala ketika kita mati semuanya ditinggalkan. Satu-satunya yang menemani kita sampai ke akhirat apa? Hidayah. Semua rezeki yang Allah, dan hidayah itu bagian dari rezeki yang paling mahal. Semua rezeki yang Allah berikan kepada kita, semuanya ketika mati kita tinggalkan semuanya. Yang menemani kita adalah hidayah. Makanya sebagian salaf mengatakan biqadri hidayatihi takunu sa'adatuhu fid dunya. Sekadar dengan hidayahnya ini yang menentukan kebahagiaan dia di dunia. Wa tayyibu isihi, menentukan baiknya kehidupan dia di dunia. Wa rohatu balihi, dan menentukan plongnya pikirannya. Rohah dia, santai, rileks menghadapi kehidupan. Sekadar dengan hidayahnya. Wa kadzalika fawzuhu wa darajatuhu fil akhirah. Dan juga sekadar dengan hidayahnya ini yang menentukan keberuntungan dan derajat dia nanti di akhirat. Sekadar dengan hidayah. Ya, sekadar dengan hidayah. Ini perkara yang paling mahal. Nah, sekarang kita masuk apa buah dari mengimani nama Allah Al-Hadi. Apa buah yang bisa kita ambil? Buah yang pertama tentunya mahabbatullah azza wajalla. Semakin mencintai Allah azza wajalla, semakin sadarlah kita
betapa banyak kebaikan Allah atas kita. Semakin kita tahu kebaikan-kebaikannya, maka kita semakin mencintainya. Ya, mencintai Allah Ta'ala itu dari dua sebab. Sebab pertama, mengetahui akan kesempurnaan-kesempurnaan. Karena jiwa itu mencintai kesempurnaan-kesempurnaan. Kalau ada makhluk saja yang memiliki banyak kesempurnaan yang penuh keterbatasan, kita akan mencintainya. Apalagi dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang semua sifatnya itu sempurna, tidak ada kekurangan dan aib dari sisi manapun. Yang kedua, sebabnya adalah karena kebaikan-kebaikan Allah Ta'ala yang tak terhitung, tak terhingga, membuat kita semakin cinta kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Wa ta'zimuhu, dan mengagungkan Allah Ta'ala, wa sana'u alaihi, dan senantiasa memuji Allah Ta'ala atas nikmat-nikmat. Haitsu a'ta kulla syai'in khalqahu wa hadahu ila ma la budda minhu fi qada'i hajatihi. Di mana Allah Ta'ala memberikan segala sesuatu bentuknya, dan Allah memberikan petunjuk kepadanya ya untuk ya, bisa melakukan apa-apa yang mesti dia lakukan untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan. Ya. Wa a'dhamu min dzalika hidayatuhu subhanahu li ibadihi haitsu anzala al-kutub wa arsala ar-rusul li bayani subulil huda wal haqq wa tahdhir min tariqil ghawayah wa dhalal. Dan yang paling besarnya itu petunjuk ya Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada hambanya, di mana Allah Ta'ala turunkan kitab, Allah utus para rasul untuk menjelaskan jalan-jalan petunjuk dan kebenaran, dan untuk memperingatkan manusia dari jalan kesesatan dan jalan yang salah dan jalan kesesatan. Kemudian yang kedua, lima kanat hidayatu, ya, mengingat hidayah itu taufik dan ilham itu tidak dimiliki kecuali Allah Subhanahu Wa Ta'ala, maka seorang hamba akan merasakan iftiqar tam, kefakiran yang sempurna. Fakir untuk meminta hidayah itu kefakiran yang sempurna. Dan tadi disebutkan bahwa Rasul saja tidak bisa memberikan hidayah itu taufik, ya, apalagi kita. Tapi tidak hanya itu, sesungguhnya hidayatul irsyad wal hidayatul bayan wad dalalah itu pun sesungguhnya ya, kalau Allah tidak memberikan, nggak ada yang bisa memberikan. Ada yang bisa memberikan. Ya. Di antaranya Allah berikan akal sehat kepada kita untuk mampu berpikir dengan benar. Ya. Allah mudahkan kita untuk bisa duduk di majelis ilmu. Siapa ini membuat mudah semua itu? Kecuali Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan Dia esa di dalam seluruh perbuatannya, termasuk memberikan hidayah. Maka ini akan menjadikan kita merasa fakir yang sempurna kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ya. Kemudian beliau menyebutkan al-hidayah akbarun nikmah. Hidayah itu sebesar-besar nikmat yang Allah anugerahkan kepada hambanya. Karena semua nikmat yang lain itu akan sirna dan binasa. Kemudian beliau menyebutkan apa yang Anda sebutkan tadi. Wa bi qadri hidayatihi takunu sa'adatu fid dunya wa thayyibu isi wa rahatu balihi wa kadzalika fawzu wa darajatu fil akhirah. Sekadar dengan hidayahnya itu, ini menentukan kebahagiaan dia di dunia, baiknya kehidupannya, dan ya, rileksnya ya, pikirannya, tidak stres, tidak galau ya kalau bahasa sekarang itu. Nah, santai aja, rileks ya pikirannya. Dan sekadar dengan hidayah pula yang menentukan keberuntungan dan derajat dia nanti di akhirat. Ya, makanya para nabi pun meminta hidayah. Ya. Sebagaimana Nabi Yusuf ya, dalam surat Yusuf ayat 101, beliau meminta kepada Allah Ta'ala, wa tawaffani musliman, dan wafatkan aku dalam keadaan muslim. Mustahil untuk bisa kemudian istiqomah wafat di atas muslim kecuali dengan hidayah.
wa alhiqni bisolihin, dan ikutkanlah aku termasuk orang-orang yang soleh. Siapa orang soleh itu? Man qama bi hukukillah wa hukukil ibad, orang yang memenuhi hak-hak Allah dan hak-hak hamba. Bagaimana kita akan bisa memenuhi hak-hak Allah dan hak hamba kecuali dengan ilmu, kecuali dengan hidayah. Ilmu saja nggak cukup. Banyak orang berilmu tapi tidak bisa memenuhi hak-hak Allah dan hak hambanya. Gak bisa dia mengamalkan ilmunya. Perlu hidayah yang lain. Hidayah itu taufik. Juga Nabi Yusuf berdoa asib Nabi Sulaiman Nabi Sulaiman berdoa sebagaimana yang Allah firmankan dalam surat An-Naml ayat 19. Nabi Sulaiman berdoa, Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala salihan tardahu wa adkhilni bi rahmatika fi ibadika shalihin. Apa doa Nabi Sulaiman? Rabbi auzi'ni, ya Allah berikanlah kepadaku hidayah, taufik. Untuk apa? Untuk senantiasa bersyukur. Untuk bersyukur saja ini perlu hidayah. Untuk bisa bersyukur atas nikmat-nikmat Engkau yang Kau berikan kepadaku dan kepada kedua orang tuaku, dan berikan kepadaku taufik untuk beramal soleh yang Engkau ridhoi. Taufik ini Nabi Sulaiman minta taufik, minta hidayah kepada Allah Ta'ala. Wa adkhilni bi rahmatika fi ibadika sholihin, dan masukkanlah aku dengan rahmatmu termasuk hamba-hambamu yang soleh. Rasulullah SAW juga mengajarkan banyak doa. Di antaranya Allahumma inni as'alukal huda wa tuqa wal afafa wal ghina. Ya Allah, sungguhnya aku meminta kepadamu al-huda, petunjuk, wa tuqa, ketakwaan, wal afafa. Afaf itu menjaga diri dari kehinaan, termasuk minta. Wal ghina, kecukupan. Dan Allah dan Rasulnya pun memerintahkan kita untuk membaca di dalam setiap rakaat ihdinas siratal mustaqim, tunjukilah kami jalan yang lurus. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, jalannya orang-orang yang telah Engkau beri nikmat atas mereka, yaitu minan nabiyyin wa siddiqin wa syuhada'i wa sholihin. Siapa orang yang telah Engkau beri nikmat di sini? Para nabi, para siddiqin, para syuhada, dan orang-orang soleh. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, bukannya jalan orang-orang yang Kau benci, orang yang berilmu tapi tidak beramal, dan bukan pula orang yang tersesat, orang yang beramal tanpa ilmu. Maka di sini kita meminta dua kekuatan ilmu dan kekuatan amal. Ini lihat Rasulullah SAW, para nabi, mereka adalah yang paling sempurna petunjuknya. Mereka saja meminta hidayah, berdoa kepada Allah meminta hidayah. Lalu bagaimana dengan kita yang lemah, yang seringkali dihadapkan dengan fitnah, fitnah syubhat maupun syahwat? Kita lebih layak untuk kemudian banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, minta hidayah. Makanya tatkala untuk berdoa ihdinas siratal mustaqim, maka hadirkan kefakiran yang sempurna. Kemudian yang ketiga, sa'yul mu'min ila an yakuna hadiyan ila Allah azza wa jalla wa ila siratihil mustaqim, wa dhalika bi nasril ilmi wa da'wah ila Allah subhanahu wa irsyadin nas ila al-haq wa tahdhirihim min al-batil alladhi yu'awwilu bihim ila sukhtillahi wa 'adzabihi. Yang ketiga yaitu seorang mukmin hendaknya berusaha, ini mendorong seorang mukmin untuk berusaha untuk menjadi pemberi petunjuk kepada Allah Azza wa Jalla. Allah Ta'ala Al-Hadi, yang maha memberi petunjuk, mencintai orang-orang yang memberikan petunjuk kepada yang lain.
Dan tidak ada pemberian yang paling mahal yang diberikan seseorang kepada yang lainnya melebihi petunjuk terhadap tauhid. Ya. Ya. Kemudian memperingatkan tadi syirik. A'dhamu ma amarallahu bihi at-tauhid wa a'dhamu ma nahallahu anhu asyirik. Perintah itu banyak, tapi perintah yang paling besar yang Allah perintahkan adalah tauhid. Larangan banyak, tapi larangan yang paling besar yang Allah larang adalah syirik. Karena tauhid ini adalah sumber kebahagiaan dan sumber keselamatan di dunia dan di akhirat. Mustahil seorang untuk bisa bahagia, selamat di dunia dan di akhirat kecuali dengan tauhid. Sebaliknya syirik ini adalah sumber kebinasaan dan sumber kesengsaraan. Maka tidak ada yang hadiah yang lebih besar seorang anak kepada orang tuanya, teman kepada teman yang lain melebihi petunjuk terhadap tauhid. Ya, menunjukkan kebahagiaannya lurus. Hal itu dengan cara menyebarkan ilmu, berdakwah kepada Allah Ta'ala dan membimbing manusia kepada kebenaran, memperingatkan mereka dari kebatilan yang akan menghantarkan mereka kepada murka dan adab Allah Azza wa Jalla. Ya, cukuplah yang menunjukkan betapa pentingnya ilmu, yaitu ucapan Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah ta'ala ketika beliau mengatakan an-nasu yahtajuna 'ala al-ilmi aktsaru min hajatihim ila ta'am wa syarab li'anna ta'am wa syarab yahtajuna ilaihi fil yawm maratan aw maratain wal ilmu yahtajuna ilaihi bi adadil anfas. Manusia itu butuh kepada ilmu melebihi kebutuhan dia terhadap makan dan minum. Tapi kelihatannya kebanyakan manusia itu lebih mengutamakan makan dan minum. Padahal yang lebih dia butuhkan adalah ilmu. Karena manusia itu butuh kepada makan dan minum dalam sehari paling 1-2 kali saja, nggak lebih dari itu. Ya, nggak lebih dari itu. Tapi dia sanggup untuk menyediakan waktunya dalam sehari 8 jam untuk makan dan minum. Padahal ilmu, manusia butuh kepada ilmu itu sebanyak bilangan nafas. Sebanyak bilangan nafas kita berhadapan dengan syaitan, musuh kita yang sesungguhnya. Dan yang paling dikhawatirkan dari mereka adalah was-was. Dan mereka, syubhat mereka itu, mereka menjadikan kebenaran terlihat batil, menjadikan kebatilan terlihat menjadi al-haq. Dan untuk melawannya yaitu dengan hidayah, ilmu. Kalau kita tidak mendapatkan hidayah, kita dalam kebodohan, maka kita akan dimainkan oleh setan seperti anak kecil memainkan bola. Wah, dia akan mainkan perasaan kita sebagaimana anak kecil memainkan bola, dibikin takut, dibikin gelisah, terus seperti itu. Tapi dengan hidayah membuat kita tenang, kita punya patokan. Ini mas setan, ini yang benar. Dia berjalan di atas petunjuk, maka nikmat berjalan di atas petunjuk itu. Sungguh tersisa orang yang berjalan di atas keraguan. Kenapa? Karena kebodohan. Ya, maka manusia lebih butuh dengan ilmu melebihi makan dan minum. Tapi biasanya perhatiannya itu kurang. Kayaknya ngaji seminggu sekali, cukup lah. Padahal dia butuh setiap detik terhadap ini. Kalau kebutuhan setiap detik, harusnya dia belajar pun setiap detik. Ya. Jadikan seluruh hidup kita itu pada asalnya adalah belajar. Makanya anak itu kajian subuh itu bukan kalau ada kajian diumumkan ya, besok ada kajian ini. Enggak. Ketika tidak ada pengumuman berarti belajar. Karena pada asalnya hidup kita adalah untuk belajar. Baru pengumuman ketika libur. Karena ada butur misalkan baru itu ada pengumuman. Kalau tidak ada pengumuman pada asalnya kita belajar. Agar kita sadar bahwa
sesungguhnya hakikatnya ya apa, kehidupan kita itu adalah untuk belajar terus. Kesyirikan itu begitu apa, beraneka warna. Kalau kita tidak hati-hati, sangat mungkin kita terjatuh dalam kesyirikan. Terus belajar. Sudah tamat kitab tauhid, bukan berarti antum selamat dari kesyirikan. Itu tipuan setan. Terus belajar lagi, terus diasah lagi sensitivitas terhadap kesyirikan. Ya. Itulah nama Allah Al-Hadi dan beserta buah-buahnya. Mungkin ada sedikit tambahan ya. Di antara perkara yang mendatangkan hidayah, di antaranya jangan pernah bertawakal kepada diri sendiri, jangan bergantung kepada diri sendiri. Makanya di pagi dan sore kita diajarkan sebuah doa, ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghiitsu aslih lisani kullahu wa la takilni ila nafsi tarfata ain. Ya hayyu ya qayyum, wahai yang maha hidup lagi maha berdiri sendiri dan terus menerusi makhluknya, birahmatika astaghis, dengan rahmatmu aku memohon pertolongan. Aslih lisani kulahu, perbaiki urusan keadaanku seluruhnya, semua keadaanku seluruhnya perbaiki. Wala takilni ila nafsi tarfata'in, dan jangan engkau serahkan diriku kepada jiwaku sekejap mata. Jangan pernah bergantung kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa yang diserahkan kepada selain Allah, maka dia akan binasa. Maka setiap detiknya kita senantiasa i'timad, ta'alluq, bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan pernah tertipu dengan kecerdasan kita. Iya, kecerdasan memang membantu seseorang untuk mendapatkan hidayah, irsyad wa dalalah memang, tapi itu bukan segala-galanya. Ya. Kalau hidayah itu berbanding lurus dengan kecerdasan, tentunya orang yang mendapatkan hidayah ketika Rasul berdakwah harusnya siapa? Abu Jahal, Abu Lahab, Umayyah bin Khalaf, Khalid bin Mughirah. Mereka adalah pembesar orang-orang Quraisy, orang-orang cerdasnya. Tapi ternyata Allah haramkan dia. Karena apa? Ada penghalang dalam hati mereka. Tapi justru Allah berikan hidayah kepada siapa? Bilal bin Rabah, seorang budak yang gak belajar. Tapi Allah tahu hatinya itu memang dia berhak untuk mendapatkan hidayah. Abu Thalib saja gak berikan hidayah. Ya. Maka ya seorang penuntut ilmu itu harus senantiasa menjaga dirinya dari dosa dan maksiat. Imam Syafi'i pernah mengadukan karena hafalannya itu hilang, dan kita tahu Imam Syafi'i kalau baca satu kitab ini, kalau seperti ini dia ditutup satu, nggak dibuka seperti, karena dia akan kacau nanti hafalannya. Kenapa? Terekam semua. Kita itu mereka bilang tak hafal-hafal. Saking cerdasnya Imam Syafi'i, kalau dibuka semuanya ini bisa terekam semua ini. Luar biasa, terekam semuanya. Tapi ditutup scanner. Luar biasa. Tapi satu ketika beliau itu melihat betis tersingkap. Betis tersingkap. Wah, kita agak cuma betis ya. Yang bilang. Bahwa dia datang kepada gurunya Waqi, Imam Waqi. Syakautu ila Waqi an su'i hifdi, aku mengeluh kepada Waqi, ya guru Waqi, akan buruknya hafalannya hilang. Fa arsyadani ila tarkil ma'asi. Kemudian Imam Waqi bimbingan beliau memberikan petunjuk untuk meninggalkan maksiat. Fa inal ilmu nurun, karena ilmu adalah cahaya. La yu'ta lil asi, dan cahaya Allah itu tidak akan berikan kepada pelaku maksiat. Ya, makanya para salaf itu dulu kalau belajar itu mereka banyak menggunakan isti'anah, ya, banyak gunakan untuk menolong mereka untuk menuntut ilmu dengan banyak saum. Dan saum itu membuat kita ya junnah, ya, untuk kemudian menundukkan pandangan, meredam syahwat dan seterusnya.
Jadi yang pertama, jangan pernah bergantung kepada diri sendiri, tapi terus bergantung kepada Allah Ta'ala. Banyak berdoa. Kemudian ketika kita mendapatkan hidayah, kita dapat ilmu nih, coba amalkan. Itu akan mendatangkan hidayah yang baru. Sebagaimana Allah berfirman dalam surat Muhammad ayat yang ke-17, "Walladzina ihtadaw zadahum huda wa atahum taqwahum." Dan orang yang mengambil petunjuk, Allah akan tambahkan petunjuk kepadanya dan Allah berikan ketakwaan kepadanya. Bagaimana? Ketika datang petunjuk, kita berusaha untuk mengamalkan, maka balasannya Allah akan tambahkan petunjuk dan Allah berikan ketakwaannya. Ya. Udah banyak membaca Al-Quran, karena Al-Quran itu menunjukkan kepada jalan yang paling lurus. In hadal Qur'ana yahdi lillati hiya aqwam. Al-Isra ayat yang ke-9. Sesungguhnya Al-Quran ini menunjukkan kepada jalan yang paling lurus. Tidak hanya membaca, tapi usahakan untuk mentadaburinya. Kalau Al-Quran itu diturunkan tidak hanya untuk dibaca, tapi untuk dipahami dan untuk diamalkan. Ya. Untuk apa? Lita'abbud biqiraatihi, untuk beribadah dengan cara membaca. Karena membaca Al-Quran itu bernilai ibadah. Dan tidak ada membaca yang bernilai ibadah melebihi Al-Quran. Baca hadis itu nggak ada keterangan baca satu huruf dapat 10 kebaikan, nggak ada. Hanya baca Al-Quran. Yang kedua, lifahmi ma'anihi, untuk dipahami maknanya. Pahami maknanya. Ini tujuan dari itu. Cuma tidak hanya membaca, pahami maknanya karena ini petunjuk, buku petunjuk. Yang kemudian yang ketiga, lil amali bihi, untuk diamalkan. Barulah antum menjadi ahlul Quran ketika sudah seperti ini. Ya, juga mengikuti cara beragamanya para salaf. Kalau disebutkan salaf, maka di sana sahabat, tabi'in, tabi'ut, tabi'in. Ikuti cara beragama mereka. Itu sebab mendapatkan hidayah. Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 137, "Fa in amanu bimisli amantu bihi faqad ihtadaw." Jika mereka beriman seperti apa yang kalian imani, faqad ihtadaw. Sungguh mereka telah mendapatkan petunjuk. Ini petunjuk yang benar. Jika kita beriman seperti sebagaimana apa yang diimani oleh mereka. Nah, sekarang alhamdulillah kitab itu bertebaran. Itu mau di bidang apa itu disebutkan. Atau di bidang akidah itu disebutkan bagaimana akidahnya mereka. Sehingga kita itu berakidah itu, berkeyakinan itu dengan penuh keyakinan bahwa apa yang saya yakini itu sama dengan apa yang diyakini oleh mereka. Disebutkan dari tobakoh sahabatnya siapa, dari tobakoh tabi'in dan tabi'ut tabi'in siapa. Ya. Ya, mungkin itu yang bisa Anda sampaikan pada siang ini. Ya, sebelum tutup barangkali ada pertanyaan, silakan. Ya, dan kita sekarang ini sangat butuh sekali dengan hidayah dari Allah Ta'ala agar supaya bisa melakukan kebaikan-kebaikan di bulan ini. Tanpa hidayah dari Allah mustahil kita bisa melakukan kebaikan sekecil apapun. Ya. Sampai kita Ramadan berlalu, yang tersisa hanyalah penyesalan. Dan belum tentu kita bertemu dengan Ramadan yang akan datang, belum tentu. Manfaatkan ya sekarang ini semaksimal mungkin. Gak ada jaminan untuk bertemu dengan Ramadan yang akan datang. Nah, ada pertanyaan? Iya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Iya. Fakir yang sempurna
tidak mengandalkan kecerdasan kita, tidak mengandalkan banyaknya ilmu kita, tapi kita betul-betul merasa fakir sempurna kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Esa di dalam seluruh perbuatannya. Ini adalah rububiyah Allah Ta'ala. Allah Esa dalam semua perbuatannya. Kalau seandainya Allah tidak menghendaki hidayah kepada kita, binasa. Apalagi kalau misalkan Allah sesatkan kita, waliyadzubillah, nggak ada yang bisa memberikan hidayah kepada kita. Nggak ada yang bisa memberikan hidayah kepada kita, waliyadzubillah. Harusnya ini membuat kita takut, betul-betul merasa fakir kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak tertipu dengan hafalan kita, dengan ilmu kita. Ya, itu ya. Itu dalam berbagai masalah, termasuk kemarin yang kita bahas tentang pengampunan dosa. Nggak ada yang bisa mengampuni dosa kecuali Allah Ta'ala. La yaghfiru dzunuba illa anta. Tidak ada yang bisa mengampuni dosa kecuali engkau. Siapa coba kalau seandainya Allah tidak mengampuni dosa kita, siapa yang bisa mengampuninya? Siapa? Tidak ada. Ini membuat kita fakir yang sempurna terhadap ampunan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ya. Apa? Ya, di antara buktinya dia itu merasa fakir sempurna, dia berdoa. Isti'anah itu adalah merupakan buah dari tawakal. Itu buahnya. Ya, kalau dia tidak bergantung kepada Allah, tidak merasa fakir yang sempurna kepada Allah Ta'ala, ya itu membuat dia jarang untuk berdoa, untuk minta hidayah. Dia lebih mengandalkan kemampuan dirinya sendiri. Anaknya ya itu ya. Jadi dia betul-betul ya bertawakal kepada Allah semata di dalam mendapatkan hidayah, dan dia betul-betul merasa sangat fakir kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga mendorong dia untuk terus banyak berdoa. Ya. Jadi merasa fakir itu amalan hati aja. Amalan hati itu amalan hati. Dan di antaranya ada buah-buahnya, di antaranya banyak berdoa. Dan kemudian mendorong dia untuk banyak menuntut ilmu. Ya. Karena tawakal itu harus disertai dengan menempuh sebab. Ya. Dan masing-masing kita memiliki sisi kebodohan. Gak ada yang sempurna ilmunya, serba tahu, gak ada. Ada sisi kebodohan dia. Ya, dan seandainya dia mengetahui banyak pun sesungguhnya itu sangatlah sedikit dari ilmu yang ada. Makanya Allah firman, yas'alunaka 'anir ruh qul ruhu min amri rabbi wa ma utitu minal ilmi illa qalila. Mereka bertanya kepadamu tentang ruh. Ruh itu senantiasa bersama dengan kita, ada dekat dengan kita, tapi ilmunya akal kita nggak nyampe, nggak tahu. Maka qul ruhu min amri rabbi, katakan ruh itu adalah urusan Rabbku. Wa ma utitu minal ilmi illa qalila, tidaklah kalian diberi ilmu kecuali sedikit. Yang dekat saja kita nggak tahu, akal kita nggak nyampe, apalagi yang jauh. Ya. Ini membuat kita ya sadar betul ya akan hakikat diri kita. Maka barang siapa yang mengenal akan kesempurnaan ilmu Allah Ta'ala, dia akan mengenal akan kekurangan ilmunya. Ya. Barang siapa yang mengenal akan kekayaan Allah Ta'ala, dia akan mengenal akan kefakiran diri. Siapa yang mengenal akan kesempurnaan Allah Ta'ala, dia akan mengetahui akan aib-aib diri. Ya, makanya tawadu itu terlahir dari dua ma'rifat ini. Pengenalan hamba akan kesempurnaan Rabbnya, dan pengenalan hamba akan kekurangan dirinya. Disinilah terlahir tawadu. Maka ketawaduan seseorang itu adalah buah dari dua ma'rifat tadi. Ya. Jazakallahu khair. Ada lagi? Jadi tawadu itu bukan sesuatu yang dibikin-bikin, bukan sesuatu yang
istilahnya ada begitu saja, tidak. Itu buah ya. Tawadu itu buah. Ya. Cukup ya? Jelas kayaknya? Nah, alhamdulillah. Ya. Dan yang sedikit ini diterima di sisi Allah Ta'ala sebagai amal soleh, dan semoga dengannya kita diampuni dosa-dosa kita. Semoga dengannya kita semakin mengenal Allah Subhanahu Wa Ta'ala dan semakin mengenal hakikat diri kita, yang dengannya membuat kita senantiasa tawakal yang sempurna kepada Allah Azza wa Jalla. Naktafi bihadzal qadar, astaghfirukum subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.